Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan sarana prasarana dan pembiayaan. Subbab materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian, yaitu pengertian dari sarana dan prasarana pendidikan dan juga pengertian dari manajemen keuangan pendidikan. Kemudian ada tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan juga tujuan manajemen keuangan pendidikan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan juga prinsip manajemen keuangan pendidikan. Kemudian yang terakhir ada sumber-sumber manajemen keuangan pendidikan. Baik, yang pertama di sini ada pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, kemudian bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan juga sebagainya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian untuk pengertian manajemen keuangan pendidikan, yaitu sumber daya yang diterima yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut Jones 1985, manajemen keuangan meliputi yang pertama, perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dan yang ketiga, evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen perlengkapan pendidikan diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dan kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Kemudian untuk tujuan manajemen keuangan pendidikan, yaitu yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ada prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Pada setiap seorang personel sekolah akan menggunakannya. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, ada prinsip administratif. Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai contoh adalah peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan milik negara.
Dengan prinsip administratif ini, berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena itu, sarana dan prasarananya juga sangat banyak, sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Bila mana hal itu terjadi, maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Dan yang terakhir ada prinsip kekohesifan. Dengan prinsip kekohesifan, berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara satu dan yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik. Kemudian prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Nah, transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Garner 2004, dia mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan oleh pencapaian visi lembaga. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, kemudian ada sumber-sumber manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama itu ada dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Kemudian besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana ini diberikan secara berkala untuk digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Kemudian sumber dana yang selanjutnya ada dana dari orang tua siswa. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, komite terdiri atas dana tetap bulanan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah. Kemudian dana insidental yang dibebankan kepada siswa yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun menjadi siswa.
pembayarannya pun dapat diangsur. Kemudian yang ketiga, dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu. Kemudian yang ketiga, dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa satu ikatan apapun. Selanjutnya ada dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan, ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. Kemudian ada dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang, misalnya buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk mendukung kelancaran kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui cara reuni atau lustrum sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Dan yang terakhir ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa. Misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan juga lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.